wabarakatuh, pemirsa Bang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa Bamusi dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara, dan nanti saya akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani bagi kita semuanya yang tentunya nih manfaatnya besar sekali, bukan hanya buat saya tapi juga untuk pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita bahas nih sore hari ini adalah sejarah awal puasa hingga ajaran Islam masuk di Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Insinyur Haji Nukman Basori MBA atau biasa dipanggil Gus Nukman, yang akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil mengenai narasumber kita hari ini ya. Oke, beliau ini adalah Ketua Bidang Dakwah Pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia dan juga keluarga besar dari Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang atau PIQ, dan juga merupakan putra dari almarhum Kiai Haji Basori Alwi. Untuk itu, mari yuk kita sapa dulu yuk terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Mari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Nukman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasa kan di Gus Nukman? Insya Allah puasa. Sehat-sehat ya Gus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar puasanya sampai puasa kelar ya. Amin. Aduh, ini tema yang kita bahas hari ini kayaknya kalau mau dibahas berhari-hari gak kelar-kelar nih ya. Tapi kita coba rangkum, kita coba padetin. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita dan juga bermanfaat untuk pemirsa Bamusi TV. Kita akan bahas mengenai awal mula puasa sampai akhirnya ajaran Islam masuk ke Indonesia. Emangnya Gus, sejak kapan sih manusia di dunia ini itu diwajibkan berpuasa? Sejak Nabi Adam kah? Atau Nabi siapa sih turunnya ayat yang mewajibkan berpuasa itu sejak kapan nih Gus? Silakan Gus. Terima kasih. Selamat sore seluruh penonton Baitul Muslimin TV atau Bamusi TV yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau ditanya mulai kapan wajibnya puasa, karena kita umat Islam ini umatnya Rasulullah itu berpegang teguh pada Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau dari ayat itu mulai diwajibkan orang berpuasa itu sejak bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Tapi kalau mulai kapan manusia ini puasa? Awal mula ya pertama kali. Iya, mulai Kanjeng Nabi Adam. Jadi waktu Nabi Adam itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, itu beliau melakukan ritual puasa yang tentunya tidak sama dengan puasanya seperti kita ini. Beda ya? Ya, ritualnya sama, tapi waktunya, zamannya, tata caranya sesuai dengan cara sezaman beliau yang ada. Waktu itu beliau ingin ketemu sama Siti Hawa yang memang diturunkan secara terpisah. Beliau melakukan ritual puasa gitu. Nah, sehingga sampai akhirnya berdoa kemudian dipertemukan. Nah, itu Nabi Adam sudah melakukan puasa itu. Nah, kemudian nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad yang terakhir ini. Nah, kalau disinggung dari
kewajibannya sebagai umat Islam, yaitu tadi surat Ya. Al-Baqarah ayat 183 itu. Nah tentunya tata caranya nggak sama gitu. Jadi kalau Nabi Daud itu ada puasa yang sampai sekarang ini dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad ini adalah puasa Daud. Apa itu? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Oh, selang-seling. Iya, selang-seling gitu, satu hari puasa, satu hari tidak. Dan itu bukan merupakan wajib puasa, tapi sunnah. Tapi diperbolehkan ya? Diperbolehkan karena sunnah gitu Hmm. ya. Sama dengan kalau orang Indonesia ada yang puasa Senin Kamis. Iya. Nah, itu zaman dulu. Nah, terus kemudian orang di luar Islam, saat itu Islam masih belum ada, yaitu masih agama Samawi. Itu orang Romawi itu juga melakukan puasa. Ada juga ya? Iya. Oh. Terus orang Yunani gitu ya. Karena mereka waktu itu sebelum Islam masuk itu kan menganut agama Samawi ya. Bahkan orang Yahudi itu juga melakukan puasa, yang mana mereka itu mensyukuri saat itu bahwa ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah melawan Fir'aun. Iya. Nah, atas kejadian itu mereka melakukan rasa syukur, yaitu melakukan puasa. Oh, jadi ungkapan rasa syukurnya dengan berpuasa tuh Ya, mereka tuh dengan ya? puasa. Nah, itu menghormatinya seperti itu. Bahkan umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa ini juga melakukan puasa. Kalau dulu mereka melakukan puasa itu dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Isa, itu ya tidak sama dengan kita ini. Bahkan sampai sekarang pun yang sekarang diikuti oleh orang-orang umatnya Nabi Islam, kalau sekarang ini orang Nasrani, gitu kan. Puasanya itu 40 hari. Itu 40 hari. Cuman kalau dulu ya itu dilakukan dari hari pertama sampai hari ke 40. 40. Jadi Itu berurutan tuh ya? berurutan. Nah, kaum Nasrani yang sekarang melakukannya itu diambil mulai hari pertama itu hari Jumatnya. Oh. Ya, jadi 40 hari itu kalau kita bagi misalkan 6 ya itu setiap hari Jumat, misalkan 5 kali ya Jumat, dikatakan di situ sampai nanti terakhir sebelum hari agungnya. Kan gitu kan. Jadi ada namanya Jumat Agung. Iya, iya. Nah, itu terakhir. Jadi setiap hari Jumat melakukan puasa. Nah, itu di umatnya Nabi Isa yang sampai sekarang juga diikuti oleh yang percaya kepada ajaran Nabi Isa itu. Nah, kemudian zaman Rasulullah ya, awal mula itu sebelum ada kewajiban Rasulullah itu ya berpuasa. Cuman 3 hari ya, atau yaumul bid ya yang sekarang. Pada saat itu Rasulullah melakukan puasa juga di bulan Asyura ya, bulan Syuro atau bulan Muharram ya. Itu Rasulullah berpuasa sebelum ada perintah surat ya? Sebelum ada perintah kewajiban itu. Dan sempat juga aturannya itu diperdebatkan oleh para sahabat. Iya. Berat sekali karena belum ada aturan yang pasti ya, mulai kapan berpuasa sampai berakhirnya kapan. Iya ya, gitu ketentuan kan, pastinya belum ada, ya, betul. waktunya. Maka ketika turun surat Al-Baqarah ayat 187 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, al-ayat ya sampai terakhir. Itu mulai dibahas ya, waktunya puasa itu mulai fajar ya, datangnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Iya. Jadi dulu itu sebelum ada aturan itu dilakukan mulai fajar sampai kemudian maghrib menjelang itu puasa, kemudian buka, terus nggak boleh lagi, nggak boleh makan lagi. Jadi ketentuannya masih belum jelas. Iya, belum jelas. Ya, masih suka-sukanya. Iya, sehingga ada namanya sahabat Rasulullah, pernah kejadian namanya Qais bin Sirman. Dia ini puasa
ya kerja lah biasa siang kayak kita ini kerja, kemudian pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Ya, terus kebetulan istrinya itu sedang haid, ya tidak berpuasa. Dengan santunnya istrinya mengatakan, wahai suamiku, mohon maaf, tidak ada makanan yang kita makan hari ini, tapi sabarlah, saya akan keluar mencari makan. Nah, kemudian sambil menunggu istrinya, Qais bin Sirman ini tertidur, gitu ya, tertidur sampai istrinya datang. Nah, istrinya datang melihat suaminya tidur, nggak tega untuk membangunkan, nggak tega. Nggak jadi makan, nggak jadi makan. Lewatlah sampai subuh lagi, sampai beliau kerja lagi. Masya Allah, jadi nggak batal-batal tuh puasanya ya? Ya, karena beliau tidur kan, kemudian bangun sudah waktunya kerja lagi. Nah, pada saat itu kemudian beliau ini pingsan. Nah, pingsan, kemudian namanya orang nggak makan. Iya. Atau belum Hampir ada ketentuan. 24 jam berarti puasanya ya. Nah, barulah kemudian peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah oleh para sahabat. Ini ada Kejadian kayak gini sahabat nih. kita puasa terus pingsan. Mungkin saat ini juga banyak orang yang begitu ya, yang latihan puasa itu juga banyak. Terus kemudian barulah saat itu turun ayat Al-Baqarah ayat 187 tadi itu, yang menghalalkan orang setelah buka itu boleh makan, bahkan boleh melakukan hubungan suami istri, kan gitu ya. Itu kalau yang sudah punya istri dan yang sudah punya suami, gitu ya tentunya. Jadi boleh melakukannya sehingga ringan, dan hal ini disambut dengan gembira ya, karena sudah ada batasan waktu, tidak seperti yang sebelumnya. Nah, itu sejarahnya turutnya surat Al-Baqarah ayat 187 tadi itu yang saya baca tadi itu. Oke, baik Gus Numala, ini segmen 1 aja udah seru banget nih pembahasannya ya pemirsa Bangmusi TV ya. Namun nanti kita akan lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Gus Nukman ya, kita akan mengajak pemirsa Bangmusi TV nih untuk share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel dari Bangmusi TV. Jadi yang belum, ayo dilakukan sekarang juga. Dan sekarang saya mau mengajak pemirsa Bangmusi TV untuk melihat tayangan berikut ini. Nanti saya dan Gus Nukman akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bangmusi TV, masih bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita Gus Nukman, membahas mengenai awal mula puasa ya, sejarahnya hingga masuk ke Indonesia. Tadi juga dibahas nih ya di segmen pertama, dan seru banget ternyata ya, puasa itu sudah dimulai dari zamannya Nabi Adam, pada saat dia menunggu hadirnya Siti Hawa begitu ya. Dia berdoa sambil berpuasa supaya Siti Hawanya datang gitu kan ya, karena di kesepian juga kan ya, kalau sendirian datang ya Gus ya, makanya berdoa. Lalu juga ada puasa Daud, ada juga puasa Nabi Musa dan lain sebagainya, sampai dengan zamannya Nabi Muhammad nih, sampai hingga akhirnya turun surat Al-Baqarah. Akhirnya kita punya ketentuan kapan puasanya, waktunya dari kapan hingga kapan, aturan-aturannya seperti apa, itu dibahas tuh di situ ya, kewajiban-kewajibannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan pada zamannya nabi-nabi kita sebelum masuk ke Indonesia. Lalu nih Gus nih pertanyaannya, waktu awal mulanya orang Indonesia mengenal puasa itu seperti apa? Karena kan kita tahu di Indonesia memang udah ada puasa sebelumnya nih Gus. Apa memang udah ada atau pertama kali kenal gara-gara Islam masuk? Ini seperti apa nih sejarahnya nih Gus Nukman? Baik,
Jadi sebenarnya puasa itu sebelum Islam masuk ke bumi Indonesia ini, ya, dalam hal itu bumi Nusantara, itu sudah dilakukan oleh masyarakat Nusantara ini. Sudah mengenal puasa sebenarnya di Sudah masyarakat mengenal Indonesia ini. puasa, karena mereka ini kan beragama Hindu Buddha ya. Ada juga ya puasa di Iya, agama Hindu Buddha ya. kepercayaan juga itu melakukan puasa. Jadi dulu ketika Islam belum masuk, zaman pemerintahan Erlangga, Iya. ya, kemudian Mojopahit, itu juga sudah ada Oh, sebenarnya. iya. Tapi bukan karena nggak Jadi, punya makanan puasanya iya, ya, Gus ya. cuman tata caranya itu berbeda dengan oke. orang Islam yang sebelum masuk itu. Jadi saat mereka melakukan puasa, misalkan puasa sendiri ini kan dari bahasa Jawa atau dari bahasa Sanskerta. Iya. Ya, itu dari kalau bahasa Jawanya poso. Poso. Ya, atau kalau Jawa Tengah itu pasa. Itu dari kata upawasa. Artinya? Iya, upawasa itu menahan diri sebenarnya. Itu bahasa Sanskerta. Terus mereka melakukan puasa itu dengan menahan rasa lapar, ya, kemudian rasa haus dengan tidak makan, tidak minum dan segala macam. Yeah. Seperti yang dilakukan, cuma niatannya memang beda. Ada yang kepingin sakti. Oh, pada zamannya dulu pada ya. zamannya dahulu, Pada zaman ya. dulu. Terus ada keinginan-keinginan besar. Misalkan kayak Gajah Mada, itu dia melakukan puasa ketika sebelum melakukan Sumpah Palapa. Iya. Ya, dia juga sudah melakukan puasa, ritual puasa. Tapi jauh sebelum itu orang Nusantara ini juga karena keyakinannya itu melakukan puasa juga, gitu loh. Jadi keinginan apa, kemudian negerinya supaya aman, dia melakukan puasa. Nah, puasanya itu bisa dimaknai sebagai semedi atau tapa. Oh, Gitu. jadi pada zaman dahulu itu misalkan ya mereka mau jadi sakti gitu ya, selain harus bersemedi itu mereka tuh nggak makan dan nggak minum juga tuh Gus? Iya, ada yang melakukan malah tapa atau tapa brata. Bahkan sampai hari ini itu banyak yang melakukan, ya, orang kita itu melakukan puasa seperti misalkan puasa ngebleng. Itu apa tuh artinya? Orang Jawa itu puasa ngebleng itu sehari penuh, ya. Itu enggak makan, enggak minum gitu ya, puasa terus sehari semalam. 24 puasa jam ngebleng. tuh? Iya, itu ada. Kemudian ada lagi yang di luar Islam, ya, itu ada namanya puasa pati geni, kan gitu ya. Pati geni itu sama dengan puasa ngebleng, tapi mereka ini tidak keluar ruangan, ya toh, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, ya. Bahkan ya segala macam kegiatan dihentikan, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, ketika para cucu Rasulullah ini datang ke Nusantara yang diawali abad ke-13, yaitu Syekh Jamaluddin Husain. Syekh Jamaluddin Husain ini putra dari Syekh Ahmad Shah Jalal di India. Syekh Ahmad Shah Jalal ini putra dari Syekh Abdullah Khan, gubernur Delhi, ya, dan beliau putra dari Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik ini orang yang hijrah dari Hadramaut, ya, itu ke India karena pada saat itu berbagai perang politik, kemudian dia hijrah ke India dan melakukan perkawinan dengan anak raja di situ, sehingga keluar cucunya yang namanya Syekh Jamaluddin Husain. Nah, Syekh Jamaluddin Husain ini untuk syiarnya masuk sebelum ke Indonesia itu yang melalui Selat Malaka, dia mampir ke mana itu Malaysia dan yang lain-lainnya. Bahkan tata cara dia ini menyebarkan Islam bukan dengan kekerasan, dengan perang bukan, tapi sistem genealogi. Ya, dia mengawinin orang-orang setempat. Gitu ya. Jadi punya keturunan di situ, kan ya. Salah satu istrinya itu ada orang Samarkand, ya, Samarkand itu orang Rusia, ya, daerah Rusia sana. Sudah pernah enggak ke sana? Kapan ya sana ya? Jadi begitu, sehingga turun mempunyai anak, ya, yang darahnya itu sudah gabungan, gitu. Karena kalau orang dulu, ya, bahkan orang sekarang juga nih istrinya nggak satu, gitu ya. Tapi itulah cara beliau untuk memperkenalkan Islam, menyebarkan, ya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, karena
karakter sama tata caranya syiar Islam atau ajaran Islam ini dengan apa yang sudah dijalankan di bumi Nusantara ini, sehingga mereka lebih mudah untuk memperkenalkan, hanya menyempurnakan saja, misalkan disempurnakan niatnya, terus tata caranya bagaimana, syarat-syaratnya, syarat rukunnya bagaimana, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi Syekh Jamaluddin Husain itu bawa seluruh keluarganya, ya sekitar anaknya itu ada 22 ya ke sini, kemudian masuk, yang kebetulan salah satu istrinya itu adalah adik daripada istrinya Hayam Wuruk. Itu istrinya, sehingga anaknya beliau ini itu keponakannya si Hayam Wuruk kan gitu, sehingga ketika masuk ke sini ya melalui itu Pasek, kemudian masuk ke tanah Jawa itu mudah diterima, langsung diterima ya. Kemudian tata caranya itu tidak langsung dengan perang, dengan memaksa, dipaksa enggak tuh ya. Jadi beliau ini misalkan buka pengobatan gratis, ya toh, karena ilmunya sudah luar biasa hebatnya, gitu. Orang sakit model apa bisa sembuh, ya udah sembuh kan gitu. Sakit hati bisa sembuh nggak tuh ya? Wah, itu bisa, bisa ya. Dengan ajaran Islam itu apa yang nggak bisa? Semua bisa ya. Karena Al-Quran itu ma huwa syifa, yaitu dia menjadi obat segala obat. Rahmatul lil mukminin tentunya ya, dan merahmati seluruh alam ini. Jadi ketika sudah memberikan pengobatan, mulailah senang orang itu ya. Jadi tertarik, terus diajari tata caranya. Gini loh kalau mau sembuh terus, seperti itu. Jadi tidak melakukan kekerasan. Sempat ada penolakan nggak dari masyarakat Indonesia dengan hadirnya ajaran-ajaran Islam ini? Tentunya kehebatan beliau ini selain karomah dari beliau, ya beliau ini santun, gitu loh. Karena dikenal orang Timur itu adalah orang yang memegang akhlak atau budi pekerti, sehingga mereka masuk itu dengan budi pekerti, dengan akhlak yang baik diterima, gitu. Apalagi saat itu di bawah Mojopahit, ya, itu dilihat di sana kok banyak ini, ternyata dengan alasan ini saya membawa anak saya ini mencari bibitnya, gitu, yang istrinya yang Wuruk dari Campa saat itu. Nah, ketika sudah ditemukan sama bibitnya, terus dikasihlah tanah, gitu, di daerah Gresik, Lamongan ya, di daerah Lamongan sana. Nah, kemudian mereka ditaruh di situ. Lah beliau Syekh Jamaluddin Husain ini ya itu melanjutkan ke Sulawesi, menentukan Raja Lamtu Salat di sana. Nah, sedangkan yang di sini itu ada namanya Syekh Ibrahim As-Samarkand. Ya, itu yang keturunannya dari Asmorokondi, kalau orang sini itu dari Samarkand. Karena lidahnya orang Jawa saja nggak ngerti, As-Samarkand menjadi Asmorokondi. Kepleset tuh jadinya ya. Biasalah kan bahasa itu sulit ya. Iya. Nah, ketika Syekh Ibrahim As-Samarkand ini punya putra ya yang namanya Syekh Maulana Ishaq. Nah, beliau ini juga ahli pengobatan atau tabib. Maka Kerajaan Majapahit terakhir yang ada di Blambangan, nah itu putrinya raja itu yang namanya Dewi Sekar Dadu, anaknya Prabu Minak Sembuyu, ya itu sakit, itu sekampung itu sakit semua, ya kayak sekarang ini wabah COVID lah, gitu ya. Kemudian diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan. Kalau laki-laki diambil menantu, kalau perempuan jadi saudara. Nah, ternyata ini ada yang dengar bahwa saya sampailah beritanya tuh ya. Iya, ada di Blambang itu mendengar ada orang hebat nih, yaitu di daerah Lamongan itu namanya Maulana Ishaq. Maka dia diminta untuk datang dan ternyata memang sembuh. Oh iya. Ya, sana karena sudah janji raja, akhirnya dinikahkan oleh Dewi Sekar Dadu. Nah, kemudian punya putra namanya Raden Paku. Siapa Raden Paku ini? Raden Paku inilah yang namanya Maulana Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri. Oh, gitu. Ini dia. Ya, Sunan Giri. Nah, saat itu ketika bayi masih kecil difitnah ya dari kalangan
sekeliling raja itu. Wah, ini nggak seneng ini dengan cara seperti itu, karena Dewi Sekardadu itu demikian cantik dan dipuja-puja oleh para banyak abdi fansnya lah dalam, istilahnya ya. fansnya banyak lah, banget ya. kembang desa lah, Kembang desa. kembang kerajaan. Nah, karena keirian itu difitnah bahwa nanti anak ini akan menjadi penyebab lagi, yaitu kutukan atau bala atau apa, sehingga disuruh membunuh rajanya. Tapi karena Sunan Giri ini begitu tampan, wajahnya bersinar, nggak tega, sayanglah raja ini, akhirnya disuruh melarung atau membuang bayinya. Akhirnya ditaruh di peti, ya dibuang ke laut. Nah, sampailah ke tengah laut. Ya, alhamdulillah atas izin Allah, ya, karena beliau ini selain Sunan juga waliullah, kan, dilindungi, ditemukanlah oleh anak buahnya Ki Ageng Pinate. Nah, dibawa ke darat, diserahkan ke Ki Ageng Pinate. Nah, Ki Ageng Pinate menyekolahkan lagi anak ini ke Ampel, gitu. Ampel ini pamannya, gitu, yaitu Sunan Ampel. Nah, Ampel punya anak Bonang yang seusia, sehingga Sunan Giri dengan Bonang ini sepantaran, bersahabat lah mereka. Bersahabat dan bergurunya sama-sama. Kalau Giri berguru ke Ampel, Bonang juga berguru ke bapaknya Sunan Giri, Maulana Eskak, ketika di Pasai. Nah, dari seluruh rangkaian selain persahabatan, pembelajaran dan keluarga, maka berkembanglah ya tugas masing-masing untuk mensiarkan agama sampai tata cara berpuasa ini. Tentunya tidak secara serta-merta, ya toh, kamu harus wajib puasa, nggak begitu. Ya, orang dulu nggak begitu. Nggak bisa dipaksa juga ya. Iya, namanya belum Islam. Iya, benar. Ya dibiarkan aja lah sampai ritual-ritual yang seperti sekarang ini, ada puasa Senin Kemis, ada puasa yang macam-macam, barulah diarahkan gitu. Oh, kalau ngambil Senin, hikmahnya ini, tata caranya begini. Kemudian ada puasa mute. Jadi kayak Gajah Mada itu dulu ya diikuti oleh rakyatnya. Puasa mute juga sampai istilahnya nazar ya. Saya tidak akan berhenti puasa kalau tidak sampai Nusantara ini bersatu. Waduh, Gus Lukman seru banget nih ceritanya nih ya. Yang masih panjang sebenarnya. Nanti kita bahas lagi ya Gus Lukman ya, pemirsa Kompas TV. Semakin seru di pembahasan kita dengan Gus Lukman di segmen yang kedua ini. Jadi untuk seluruh pemirsa Kompas TV jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, di-like, dan juga di-komen YouTube channel Bamusi TV sekarang juga. Dan kini saya akan ajak pemirsa Bamusi TV untuk menyaksikan salah satu tayangan ya berikut ini. Nanti saya dan Gus Rumah akan kembali lagi, jadi jangan kemana. Pemirsa Bamusi TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita Gus Lukman, masih membahas mengenai tema yang luar biasa, sejarah awal mula manusia berpuasa sampai dengan Islam masuk ke Indonesia ini ya. Waduh, tadi ceritanya udah banyak Gus, kita mau dengar lagi dong cerita selanjutnya. Tadi kan berarti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel ya kan. Nah akhirnya punya tugas masing-masing tuh di plot-plot ya. Ada yang masuk di daerah sini, ada yang masuk di daerah sini. Nggak memaksa juga, nggak harus kamu mesti puasa, harus begini, enggak ya kan. Tapi disesuaikan dengan ajaran yang sudah ada dulu di Indonesia, baru dimasukin itu ketentuan-ketentuannya, diperkenalkan sedikit demi sedikit. Nah,
hambatan-hambatan yang dialami sama para sunan kita nih, para waliullah ini apa aja sih selama memperkenalkan ajaran Islam Indonesia itu seperti apa nih Gus? Ya sebenarnya banyak ya hambatan-hambatan itu. Ketika orang Nusantara ini kan orang yang sakti-sakti ya. Orang Jawa itu luar biasa. Dulu ketika sebelum zamannya para sunan masuk itu ada orang zamannya sahabat itu 620 Masehi sudah masuk ke sini, ke Pasai ya. Kayak Ibnu Mas'ud itu udah masuk, Salman Al-Farisi, Syiar, cuman tidak lama. Kemudian ditindaklanjuti oleh para ulama-ulama yang alim masuk ke sini. Cuman masuk 1000, baliknya nggak 1000, diingkung oleh orang Jawa ini. Gitu loh ya, istilahnya dimakan, ada yang disantet segala macam kan gitu kan. Ya. Memang karena caranya salah, mungkin pendekatannya salah sama orang Indonesia ya, makanya saat itu. Kemudian barulah anak Syekh Jamaluddin Husain ini namanya Syekh Al-Baqir Al-Farizi yang dikenal dengan Syekh Subakir ini masuk, ini orang sakti. Sakti masuk, nggak bisa dimakan, akhirnya dikalahkan semua ini orang ini. Ya bahkan apa itu khotam-khotamnya atau perewangannya, jin-jinnya dan segala macam itu kalah itu. Aduh, kalau ngomongin jin, saya takut sebelah saya ada nggak ya? Kalau saya sih punya jin. Apa jinnya? Warnanya hitam sama. Itu celana itu Gus, celana Gus. Iya. Jadi saat itu terus terusir, banyak yang dilarikan ke Laut Selatan. Nah, kemudian ada dua yang namanya di Gunung Merapi itu Sabtu Palon itu yang di situ. Nah, disitulah akhirnya ada perjanjian kan gitu. Karena ini hebat ini, yang namanya Syekh Subakir ini yang dikenal dengan orang yang membakar tanah Jawa. Kan. Nah, kemudian ditindaklanjutilah saat itu dengan cara-cara yang mereka punyai dengan karomah-karomah beliau, sehingga hambatan itu sangat mudah dilalui gitu loh. Dan mereka tidak melakukan perlawanan yang segala macam, ya cukup dengan doa saja. Memang ya tirakatnya luar biasa, ahli puasa kalau saya ini ya ahli puasa juga tapi ya sebatas kan gitu ya. Saya juga ahli puasanya tapi buat diet. Iya. Jadi ketika itu sudah disebarkan, kemudian bisa diterima, barulah beliau ini mensyiarkan membuat kelompok-kelompok atau semacam pesantren begitu untuk mengajarkan. Nah, disitulah muncul ya para ulama-ulama terdahulu sampai sekarang ini. Yang mana memang ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Saya yakin juga setiap pesantren, setiap ulama akan mengajarkan sesuatu dengan akhlak yang mulia, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu agama, ya itu dengan akhlak yang tidak mulia itu ya salah, ada yang salah, gitu loh. Jadi kita contohlah cara Rasulullah, cara sahabat, kemudian cara para sunan yang sudah menyebarkan Islam kepada kita ini, kemudian ulama-ulama yang sudah didik sampai sekarang ini. Ya kita tinggal melihat aja ulamanya yang mana yang pakai akhlakul karimah untuk syiar. Bahkan ada kadang-kadang orang itu berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, wah ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, saya itu ada kemungkaran harus saya lawan. Lu mestinya amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau melawan kemungkaran itu ya dengan ma'ruf, bil ma'ruf. Dengan kebaikan justru dengan kebaikan gitu. Contoh lah, apa bedanya kalau ada orang jahat terus kita jahatin? Apa bedanya? Sama aja kita kayak mereka ya, benar. Barulah misalkan diatur, ya kayak para sunan itu diajaklah dengan kebijakan, dengan kehalusan hati. Insya Allah akan tertarik. Yang tidak berhasil kenapa kita ini orang luar, orang barat dan segala macam itu selalu kayak Islamophobia gitu ya, selalu takut gitu. Selalu menyalahkan Islam. Itu sebenarnya kesalahan dari orang Islam sendiri sebenarnya. Karena orang Islam belum bisa mempraktekkan akhlak seperti Rasulullah. Jadi tidak bisa mengaplikasikan dirinya seperti Rasulullah, gitu loh kelakuannya. Sehingga mereka takut. Yang diperlihatkan justru yang jelek-jeleknya, yang buruk-buruk, jadi mereka takut ya Gus ya. Kalau misalkan kita ini bisa, ya
mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah bersama dengan akhlaknya, tingkah lakunya, kata-katanya, insya Allah mereka semua tertarik pada kita, gitu dengan mudahnya, ya seperti dicontohkan para sunan itu. Kurang hebat bagaimana orang sini ini, ya toh, ahli santet, ahli dukun, segala macam lah. Semua bisa gitu ya. Tapi mereka ikut, gitu loh, dengan cara mudah. Misalkan ya. Jadi Sunan Kudus misalkan. Sunan Kudus itu karena melihat bahwa sapi itu dilarang oleh orang Hindu saat itu. Nah, dia ini beli sapi gede sapinya. Terus ditaruh di depan masjid. Ya, nggak boleh ganggu itu masyarakat. Ya. Terus kalau mau makan daging, dia cari kerbau. Bukan sapi yang bisa membeli. Sehingga orang tertarik. Lu Masya Allah ya. Ini hewan yang saya hormati aja dipelihara. Dan gemuk besar gitu kan, memang benar-benar dirawat sehingga orang tertarik gitu ya. Dengan cara seperti itu nggak usah mengharamkan, apalagi membid'ahkan, mengkafirkan, cukup praktek kayak gitu ya. Jadi dia melihat situasi di lingkungannya itu dengan cermat ya. Oh, ini sapi dilarang nih, nah dia mengambil langkah seperti itu. Sunan Bonang juga begitu. Ada orang seneng kesenian gitu kan ya, tantung, dia bikinkan itu alat musik dari besi itu yang di atasnya itu agak muncul gini. Nah, itu kalau dipukul suaranya itu halus sekali, dong. Nah, sehingga menjadi suasana atau menjadi daya seni yang luar biasa, sehingga bisa diterima. Namanya bonang sekarang kan gitu kan. Alatnya. Nah, sama Sunan Kalijogo juga seperti itu. Sehingga dengan menyadur atau membuat budaya yang ada di Nusantara ini diterima tapi disempurnakan, mereka lebih bisa diterima. Betul. Daripada menghapus sama sekali, ini nggak boleh, ini haram, ini syirik, ini malah akan lebih ditolak gitu ya. Nah, kenapa sekarang ini kita tidak melakukan seperti itu? Kenapa nggak dipraktekkan seperti itu ya? Nah, apalagi kita cuma meneruskan saja, kan lebih mudah sebenarnya. Iya, benar-benar. Harusnya kita bisa. Tinggal kalau kata-kata zaman sekarang jadi following aja sebenarnya, jadi following aja sekarang ya kan. Iya. Nah, mestinya dengan cara seperti itu, kemudian ada yang salah nih, misalkan ada di tempat-tempat yang kurang pantas, kita arahkan saja. Ya, begini loh, ya tata caranya, coba jangan begini, ya kita temani. Ya memang butuh waktu yang lama. Ya itulah yang namanya perjuangan. Betul. Aduh nih, Gus Lukman sebenarnya masih panjang yang mau saya tanya dan juga pastinya yang mau diceritakan juga panjang. Tuh Pak, sayang banget nih waktunya udah mau habis, dan juga pemirsa Bagus TV juga pastinya sudah lagi siap-siap nih mempersiapkan makanan-makanan buat membuka puasa ya kan ya. Mudah-mudahan nanti next time kita ketemu lagi Gus Lukman. Disiapkan nggak di sini buka puasa? Nanti saya bikinin, Gus, tenang. Gue mau apa nanti saya bikinin. Makasih banyak ya Gus, mudah-mudahan nanti lain waktu kita ketemu lagi ya. Oke, pemirsa Bagus TV, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Insinyur Haji Nukman Basori MBA atau disapa Gus Nukman, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bagus dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah, pemirsa Bagus TV, jangan lupa juga ya untuk ikuti sosial media dari Gus Nukman, Instagramnya, lalu juga Facebooknya, YouTube-nya, jangan lupa di follow. Tentu saja juga YouTube channel Bagus TV juga jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan juga di komen sekarang juga, sehingga menjadi ladang pahala dalam menyebarkan kebaikan untuk kita semuanya. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentu saja kita banyak sekali kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian, untuk itu kami mohon maaf, dan hanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tisa Karolina serta narasumber mohon diri. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu datangnya berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.